Kami, kelompok 6 dari kelas Immersion EMBA A49A yang beranggotakan saya, Diandra Renia Rosari, Elvin Tobing, Fauzan Reynaldi, Gandhi Merapianto, dan Hana Siregar akan membahas mengenai bisnis marketing strategi toko kopi Haji Wawa. Berikut adalah dokumentasi kami untuk program Immersion dari toko kopi Haji Wawa. Lain nggak melatar belakang dari toko kopi Haji Wawa dan beberapa informasi mengenai toko kopi Haji Wawa sendiri? Latar belakang ya, saya memang awalnya tertarik sama kopi karena dulu pekerjaan saya memang keliling-keliling ke berbagai daerah di Indonesia, daerah-daerah remote, gunung-gunung kayak gitu, dan hampir di semua tempat ada kopinya gitu. Jadi penasaran gitu, rasanya seperti apa gitu-gitu, dan ternyata memang rasanya beda-beda kan setiap tempat gitu. Jadi makin tertarik aja sama kopi. Terus ngeliat juga di Indonesia ini peminum kopi banyak banget. Kita ngomong peminum ya, peminumnya banyak banget. Tapi dan juga kita eksportir terbesar kedua di dunia gitu. Tapi sayangnya cuma minum aja, tapi knowledge pengetahuannya tentang kopi kurang banget gitu. Saya agak ngerasa sedih juga, jadi ada misi juga sih sebenarnya buka toko kopi ini untuk edukasi masyarakat bahwa kita punya potensi besar di kopi, dan pengen masyarakat tuh lebih aware aja, lebih tahu aja tentang potensi yang dimilikinya itu kopi. Kalau toko kopi Haji Wawa sendiri tuh berdirinya tahun berapa kah? Berdirinya tahun 2020 akhir ya. Oke. November atau Desember awal gitu. Terus kalau untuk jenis-jenis kopinya apa aja sih yang dijual di sini, Mas? Dan berapa banyak gitu? Berapa banyak ya? Sebenarnya kita punya hampir 120 beans ya, 120 macam dari berbagai daerah. Tapi yang untuk di stok saat ini di toko sekitar 25-an karena melihat pasarnya juga ya. Kalau nyetok semuanya nanti takutnya malah mubazir gitu, karena perlahan-lahan lah. Jadi dari awal memang nggak sebanyak ini, makin lama ditambahin, dan harapannya nanti bisa semuanya dikeluarin gitu. Dan produk apa sih yang paling banyak diminati oleh konsumen di antara banyak 25 jenis kopi itu? Jadi kalau untuk kopi sendiri, karena memang orang Indonesia kan terbiasa dengan kopi yang pahit ya. Jadi memang produk-produk robusta sih yang paling ini. Jadi kan kopi ada dua ya, ada Arabica, ada robusta ya. Yang di sini juga dijual kayak gitu kan. Robusta dan Arabica dari berbagai daerah. Nah, jadi yang paling banyak robusta memang, karena memang kebiasaannya kopi pahit gitu, merubah dari yang biasa kopi saset itu. Memang awalnya untuk kopi pahit dulu, jadi robusta, dan biasanya sih yang paling laku kopi Sidikalang. Latar belakang kenapa kelompok kami memilih topik mengenai toko kopi Haji Wawa ini karena sekarang lagi booming sekali ya, terutama mengenai bisnis kopi ya, warung-warung, kafe-kafe banyak buka mengenai kopi. Jadi ini satu, karena topik ini sangat berkaitan erat dengan kebutuhan sehari-hari, bahkan boleh dikatakan kebiasaan baru di orang Indonesia. Kemudian tantangan terbesar saat ini apa sih, maksudnya dalam menjangkau konsumen, atau apakah ada tantangan lain? Tantangan paling besar ya gini sih sebenarnya, karena ini menurut saya bisnis model yang baru ya, belum banyak yang melakukan. Jadi kopi ya itu tadi, walaupun kita peminum kopi yang sangat besar gitu, di sini peminum kopinya banyak banget, hampir semua orang minum kopi. Tapi untuk kopi-kopi kayak gini, kopi-kopi yang asli, pengetahuannya masih sangat minim, sangat-sangat basic, atau bisa bilang nol mungkin ya. Nah jadi karena orang menganggap sudah terbiasa dengan kopi-kopi saset, jadi edukasi masyarakatnya sih untuk nyobain kopi yang kayak gini gitu, kopi yang ya bisa saya bilang lebih baik lah gitu, karena memang ini murni gitu sih. Siapa sih sebenarnya yang mau Mas Imat atau toko kopi Haji Wawa ini targetin sebagai konsumen? Peminum kopinya siapa aja? Saat ini untuk target konsumennya lebih ke orang-orang umur mungkin 25 ke atas ya. Memang orang-orang yang
sebenarnya secara ekonomi sudah mapan ya, karena memang kopinya ya bisa dibilang ya nggak murah juga sih, ya mahal juga, ya relatif lah ya, tapi biasanya sih yang beli memang pasarnya yang orang-orang sudah senior sih, 25 tahun ke atas gitu, dan biasanya orang-orang yang kayak gitu juga lebih aware sama kesehatan, sama juga terus mulai mengurangi gula gitu kan. Sedangkan kalau misalnya anak-anak remaja gitu-gitu, anak kuliah biasanya kan lebih tertarik sama yang manis-manis gitu. Kalau untuk yang kesana lebih untuk merumus itu lebih aware sama kesehatan, dan ya bisa dibilang ini jauh lebih baik gitu untuk kesehatan gitu. Kemudian kalau boleh ceritakan nggak proses mulai pengambilan biji kopi hingga roasting, penggilingan hingga penyimpanan dan distribusinya itu gimana sih Mas? Jadi kita ngambil dari supplier itu dalam bentuk green bean ya, atau kopi mentah ya, warnanya hijau jadi dibilangnya green bean. Jadi kita ngambil green bean, ada yang memang dari petani langsung, saya tahu sendiri sampai tahu kebunnya gitu, ada juga yang memang dari supplier besar yang ada di Jakarta, Tangerang, dan daerah sekitarnya gitu. Itu memang dia pegang banyak beans juga gitu. Nah, kita ngambil dalam bentuk green bean itu. Nah, sampai di sini nanti kita proses roasting atau sangrai bahasa Indonesianya. Jadi disangrai sampai matang jadi kopi kayak gini. Ini namanya udah roast bean, kopi yang sudah disangrai. Nah, terus nanti ya udah produk ini yang kita tawarkan ke konsumen. Mau dibeli dalam bentuk beans, biasanya yang bentuk beans yang memang punya gilingan di rumah atau kafe, mereka belinya dalam bentuk beans. Kalau untuk masyarakat yang nyeduh di rumah umumnya minta digiling, kita giling pakai mesin grinder besar ini. Terus kalau ada yang mau diminum, ya bisa kita seduhin di sini dengan berbagai metode seduh, tergantung pilihan orangnya. Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah toko kopi Haji Wawa belum menerapkan strategi pemasaran yang tepat dan optimal untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Baik, pada analisis pertama untuk toko kopi Haji Wawa, kami mencoba untuk melakukan pendekatan dengan menggunakan metode SWOT, yaitu untuk mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki oleh toko kopi Haji Wawa. Dari segi kekuatan, kami melihat keunikan yang dimiliki oleh toko kopi Haji Wawa, di mana orientasinya adalah dengan menjual biji kopi yang mengarah kepada segmen pasar yang menikmati kopi dari rasa seutuhnya gitu, bukan dari suasana tempatnya. Hal ini tentu sangat berbeda dari kebanyakan kedai kopi yang saat ini berdiri, yang berfokus kepada estetika tempat atau cantiknya tempat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedai-kedai kopi tersebut juga menjadi threats atau ancaman untuk toko kopi Haji Wawa, karena memang masih banyak pencinta kopi yang turut mempertimbangkan estetika tempat dalam meminum kopi. Di sisi lain, kami melihat juga toko kopi Haji Wawa memiliki weakness atau kelemahan pada sisi brand awareness. Jadi memang kami melihat dari segmen pasarnya yang masih di sekitar Cilegon saja, kami melihat memang masih rendahnya brand awareness pada toko kopi Haji Wawa. Namun ini juga seiring dengan tumbuhnya toko kopi Haji Wawa yang memang baru berdiri saat ini. Namun sebenarnya hal tersebut dapat diimbangi dengan opportunities yang ada, di mana masih banyak platform digital atau channel-channel pemasaran lain yang belum dimanfaatkan oleh toko kopi Haji Wawa. Jadi kami pikir kelemahan tersebut dapat diimbangi dengan kesempatan yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan oleh toko kopi Haji Wawa. Jadi dari analisis tersebut kami mencoba untuk menggabungkan 4 elemen tersebut antara kekuatan, ancaman, kelemahan, dan kesempatan yang ada. Di mana toko kopi Haji Wawa memiliki kekuatan untuk tetap menjaga keunikannya dalam meraih segmen pasarnya, yaitu pencinta kopi sejati dalam menikmati rasa kopinya, terhadap ancaman yang ada, yaitu kedai-kedai kopi yang memang hanya berdiri berdasarkan estetika tempat tapi tidak mempedulikan rasanya atau mengenyampingkan rasa kopi itu sendiri. Sedangkan dari sisi kelemahan, kami pikir brand awareness yang rendah itu dapat dioptimalkan dengan opportunities yang ada, yaitu dengan memanfaatkan platform digital dan channel-channel pemasaran lainnya. Selanjutnya adalah segmenting. Segmentasi pasar yang dituju oleh toko kopi Haji Wawa saat ini adalah konsumen dengan rentang umur 20 hingga 60 tahun dengan gender pria dan wanita. Dan saat ini domisili yang ditargetkan adalah daerah Serang dan Jabodetabek dengan tujuan untuk mencakup konsumen sebanyak-banyaknya. Dan sifat konsumen yang dituju adalah konsumen yang memang ingin datang ke toko kopi Haji Wawa dengan tujuan untuk menikmati
dan mengenal kopi secara detail, bukan mengkonsumsi kopi untuk sebagai salah satu gaya hidup seperti itu. Targeting yang ditetapkan oleh toko kopi Haji Wawa sendiri adalah berfokus kepada konsumen dengan rentang umur 40 tahun ke atas yang memang memiliki pengetahuan ataupun tentang rasa kopi-kopi itu sendiri seperti itu. Karena saat ini biasanya konsumen dengan rentang umur 40 tahun ke atas itu memiliki knowledge ataupun pemahaman tentang bagaimana cara menikmati kopi dan apa saja perbedaan rasa yang dimiliki oleh setiap masing-masing biji kopi. Positioning toko kopi Haji Wawa saat ini adalah toko kopi Haji Wawa menawarkan edukasi kepada konsumen bagaimana cara menikmati kopi sesuai dengan selera masing-masing konsumen, bagaimana cara menikmati kopi sesuai dengan masing-masing biji kopi itu sendiri, dan bukan menjual ambience ataupun suasana coffee shop di toko kopi Haji Wawa itu sendiri. Strategi marketing yang dapat dilakukan oleh toko kopi Haji Wawa selanjutnya adalah menambahkan variasi menu di toko kopi Haji Wawa itu sendiri. Seperti menambahkan varian produk ready to drink dalam kemasan botol adalah meningkatkan community engagement. Tujuan dari community engagement sendiri adalah untuk meningkatkan brand awareness toko kopi Haji Wawa sendiri agar semakin banyaknya konsumen yang mengenal toko kopi Haji Wawa itu sendiri. Strategi pemasaran lainnya yang dapat dilakukan oleh toko kopi Haji Wawa adalah yang pertama, digital marketing. Digital marketing sendiri di sini meliputi penggunaan sosial media yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Penggunaan Instagram, TikTok, maupun Facebook ini dapat dilakukan untuk mengedukasi atau sebagai wadah edukasi ataupun komunikasi toko kopi Haji Wawa mengenai kopi dan kualitas kopi yang baik terhadap masyarakat Indonesia ataupun konsumen Indonesia dimanapun mereka berada. Di samping itu, hal ini dapat dilakukan dengan membuat infografis yang menarik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah memanfaatkan penggunaan e-commerce. Sebelumnya toko kopi Haji Wawa telah memiliki e-commerce yaitu Tokopedia, namun tidak pernah digunakan dalam melakukan penjualan produknya. Nah, ini adalah waktu yang tepat bagi toko kopi Haji Wawa untuk mengembangkan platform e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok Shop untuk menjual produk-produknya kepada konsumen Indonesia dimanapun mereka berada. Jadi konsumennya sendiri tidak hanya sebatas di Cilegon, tapi dapat menjangkau seluruh konsumen di seluruh Indonesia. Penggunaan platform e-commerce ini dapat mendorong ataupun meningkatkan penjualan toko kopi Haji Wawa dan juga menjangkau lebih banyak lagi konsumen toko kopi Haji Wawa. Yang ketiga adalah tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan offline seperti turut berpartisipasi ataupun turut serta dalam kegiatan-kegiatan warga setempat seperti RT RW, melakukan pendekatan di beberapa rumah ibadah seperti di masjid ataupun di gereja dengan membuka booth kecil untuk menjual produk ataupun memberikan tester untuk meningkatkan brand awareness dan memperkenalkan produk toko kopi Haji Wawa kepada konsumen-konsumen di Indonesia.